Teman-teman, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi bersama saya Pendeta Abial Tarpapalan. Marilah kita memulai dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami boleh punya waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Berbicaralah dalam kehendak-Mu ya Roh Kudus, oleh pimpinan-Mu kami boleh mengerti maksud Tuhan pagi ini. Amin. Firman Allah yang kita akan baca dan renungkan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah firman Tuhan. Saya akan membawakan renungan firman Tuhan kepada teman-teman, sahabat-sahabat semua di bawah tema tetap dipelihara Allah dalam aniaya. Tetap dipelihara Allah dalam aniaya. Ada sebuah cerita rakyat yang kita pasti sudah kenal atau pernah dengar teman-teman, yaitu kisah bawang putih dan bawang merah ya. Saya akan ceritakan lagi kepada kita semua. Sebagai anak tiri, gadis bawang putih diperlakukan tidak manusiawi dan tidak adil. Sebaliknya, sebagai anak kandung, gadis bawang merah mendapat perlakuan khusus yang istimewa. Dan sang ibulah yang telah bertindak sebagai penguasa tunggal yang sangat kejam dan buas terhadap bawang putih, namun secara berlebihan memanja dan melindungi putrinya bawang merah. Penderitaan bawang putih menjadi kesenangan bagi bawang merah yang dibela dan dilindungi sang ibu. Namun kelebihan bawang putih menjadi sumber rasa iri dan dengki yang menyiksa hati bawang merah bersama ibu yang selalu siap mendukungnya. Kelebihan dan keistimewaan bawang putih terletak pada perilakunya yang manis, yang tulus dan rajin, yang dikemas oleh parasnya yang molek dan cantik. Berbagai tindakan zalim yang ditimpahkan pada bawang putih oleh ibu yang kejam, yang selalu termakan hasutan bawang merah, tak mampan meniadakan sifat jujur, tulus, dan setia bawang putih. Walaupun bawang putih selalu dianiaya dalam bentuk berbagai siksaan fisik, tetapi tidak dapat memudarkan kemolekan dan kecantikan yang disinari oleh cahaya batinnya. Kenyataan ini menjadi sumber yang hanya makin menambah iri, dengki, dan benci bawang merah dan ibunya terhadap bawang putih, sehingga bawang putih selalu dianiaya. Namun tak ada derita tanpa akhir, tak ada kesewenang-wenangan tanpa kesudahan. Bawang putih dipersunting sang pangeran yang terpana oleh keindahan budi pekerti dan kemanisan bawang putih. Sang ibu gagal menjodohkan bawang merah putri kandungnya dengan pangeran. Kehadiran pangeran di dalam hidup bawang putih sama dengan pembebasannya dari derita yang berhulu pada rasa iri, dengki, benci, dan dendam dari kekuasaan ibu yang memayungi bawang merah putrinya. Yang busuk berbau juga, dan yang harum pun bisa mewangi dan dapat tercium aromanya. Bawang putih yang dianiaya dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak membalas dendam.
Dia pun mengajak sang ibu dan bawang merah hidup bersamanya dan berbahagia di istana pangeran. Bawang putih percaya bahwa racun yang selama ini diterimanya harus dibalas dengan air susu murni bercampur madu asli, karena semua yang diterimanya berasal dari Sang Maha Kuasa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah sebuah cerita rakyat yang mau mengatakan kepada kita bahwa memang Tuhan tidak menutup mata dan hati kepada orang-orang yang dianiaya karena ketidakadilan, karena dengki, iri hati, benci, cemburu, dan sebagainya. Sebagaimana dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Rasul Paulus bersaksi bahwa dia dan teman-teman si penginjil, dia dalam tugasnya itu ditindas, dianiaya, ditinggalkan sendirian, bahkan dikatakan dihempaskan oleh anti Kristus, oleh penguasa, oleh orang-orang yang tidak mau mendengarkan berita sukacita dari mulut Rasul Paulus dan kawan-kawan. Tetapi Rasul Paulus juga bersaksi bahwa pemeliharaan Allah di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah kesepian, itu selalu nyata, khususnya di masa depan Paulus yang begitu dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul hamba Tuhan yang terbanyak menulis surat, sekitar 14 surat Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru. Begitu termasyurnya nama seorang Rasul Paulus yang pernah dianiaya, ditindas, ditinggalkan sendirian, bahkan nyaris dibunuh dan berakhir juga dengan hukuman mati. Tetapi Allah memperdulikannya, dan kepedulian Allah yang luar biasa dijaminkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kehidupan yang kekal di sorga rumah Bapa. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti bawang putih tadi yang mengantar kita kepada pemahaman penderitaan seorang Rasul Paulus, demikian juga dengan kita pada saat sekarang ini. Adakah teman-teman sementara difitnah, dianiaya? Adakah teman-teman yang sementara bergumul karena ketidakadilan dari pihak penguasa, di tempat kerja, dalam keluarga, dari orang-orang tertentu? Jangan berkecil hati. Seperti bawang putih tadi, dia tidak pernah diceritakan untuk membalas dendam. Dia serahkan semua kepada Tuhan, karena motivasinya ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Rasul Paulus juga tidak pernah membalas aniaya dengan aniaya, karena dia tidak punya kekuasaan apa-apa. Ketika kita dianiaya, kita tidak punya kekuasaan, kemampuan membalas, tapi serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan yang punya segala-galanya, termasuk punya hak untuk menghakimi, menghukum. Dan kita percaya dan buktikan bahwa ketika kita sudah keluar dari masalah penganiayaan, ketidakadilan, dan sebagainya, kita akan mendapat anugerah Allah yang luar biasa. Kita akan dituntun kepada suatu masa depan yang penuh harapan. Dan disitulah kita akan membuktikan bahwa kita mampu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan. Bahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, kita diberkati dan memberkati orang lain. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang sudah dan sedang dan akan mengalami banyak penderitaan, penganiayaan, dan juga hal-hal lain yang berupa ketidakadilan dalam dunia ini. Percayalah saudara, bahwa akhir dari semua itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Pemeliharaan Allah bagi orang-orang yang dianiaya memang terbukti. Demikian renungan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah pengawal hidup kami di tengah-tengah ketidakadilan, penganiayaan,
dan juga kebencian, iri hati, kecemburuan. Kami percaya firman-Mu benar, bahwa Tuhan selalu akan memberikan perlindungan. Tidak akan pernah Engkau meninggalkan kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami sangat bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, demikian firman Allah, renungan pagi. Tetaplah bersyukur dan tetaplah serahkan semua hidup kita kepada Tuhan Immanuel.